Pornografi bisa menjadi ancaman terhadap anak-anak dan remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Di antaranya mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan. Bahkan Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan di Jakarta, Eka Fiora, mengatakan pencegahan pornografi memang harus dimulai dengan pendidikan seks di keluarga. Anak-anak harus mendapatkan pengetahuan yang benar agar tidak mencari tahu sendiri. Dari itu, mengajarkan pendidikan seks di keluarga, menurut Eka Fiora, bisa dimulai sejak balita, misalkan dengan menerangkan fungsi-fungsi organ vital. Langkah ini juga dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban pelecehan seksual. Apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Tindakan bullying ini biasanya dilakukan kepada anak yang cenderung lemah, berbeda, dan penyendiri. Bullying sendiri seringkali terjadi pada masa sekolah, yaitu usia SD sampai SMA. Bullying bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak perempuan biasanya melakukan bullying secara emosional, dan anak laki-laki biasanya melakukan bullying secara fisik dan emosional. Bullying sendiri adalah bentuk agresi yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Maka dari itu, hindari pembuli dan situasi di mana bully bisa terjadi. Laporkan bila melihat seseorang yang dibully kepada pihak yang berwenang. Bijaklah dalam pertemanan dan berhati-hatilah dalam memilih pergaulan. Dan mulai saat ini, stop bullying. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Pada umumnya tawuran tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Adapun cara untuk mengatasi terjadinya tawuran, yaitu yang pertama itu dengan memberikan efek jera. Yang kedua yaitu dengan memberikan ruang positif. Yang ketiga yaitu memberikan penyuluhan secara efektif. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, dan juga semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dan menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut memanglah dapat memberikan manfaat seperti memberikan ketenangan dan meredakan rasa nyeri. Akan tetapi jika obat tersebut disalahgunakan, obat tersebut dapat menimbulkan efek kecanduan dan juga dapat terkena sanksi hukum. Pesan yang saya dapat sampaikan kepada pemirsa sekalian adalah pentingnya menjaga pergaulan. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, asalkan kita tahu batasan-batasan dalam bergaul, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk dan membahayakan atau merugikan diri kita sendiri. Halo semuanya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dari pergaulan bebas sendiri, salah satu pergaulan bebas adalah perilaku seks bebas. Nah, seks bebas itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi seks bebas adalah suatu perbuatan semacam berhubungan badan ataupun melakukan hal-hal yang sudah bersentuhan. Nah, kepada yang belum mempunyai ikatan hubungan ikatan suami istri. Nah, kenapa dibilang seks bebas? Biasanya hal ini tuh dikarenakan adanya dorongan-dorongan atau rasa tidak terkontrolnya hawa nafsu seseorang, yang dimana tuh hal ini tuh banyak sekali diantaranya
dilakukan oleh remaja-remaja ataupun anak di bawah umur yang pastinya juga belum ada ikatan hubungan suami istri gitu. Maka dari itu jangan sampai bagi kita remaja melakukan perilaku tersebut. Jadi ayo jauhi seks bebas. Gangster sendiri adalah individu atau anggota sekelompok anak remaja yang berkegiatan kriminal. Kegiatan ini mengintimidasi orang lain atau masyarakat yang ada di sekitar dengan hierarki atau kekuatan yang besar gitu, dan tindakan-tindakan seperti pembacokan, pembegalan, seperti penjualan narkotika atau narkoba. Yang terpenting memilih jalur kehidupan yang positif, hindari circle atau pertemanan yang mengandung kriminalitas dalam bermasyarakat diri sendiri gitu. Kita apa itu minuman keras atau miras. Minuman keras tersebut mempunyai zat etanol dan mengandung bahan psikoaktif yang dapat memicu hilangnya kesadaran. Sayang sekali banyak banget kalangan remaja pada zaman sekarang yang mulai kecanduan terhadap minuman keras tersebut. Maka terjadilah perilaku yang tidak baik seperti membunuh dan terjadi kecocokan. Maka sikap rehabilitasi adalah salah satu jalan untuk mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut. Tentunya bantuan sosial juga perlu, karena kita dapat berbicara langsung terhadap si pengguna, dorongan apa yang membuat ia melakukan kebiasaan minuman keras tersebut.